Saat ini banyak terjadi praktek-praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang ada di sekeliling kita. Hal ini sangat menyedihkan. Hal seperti ini pernah terjadi pada masa Nabi Syuaib dan mari kita mengulang waktu untuk mengambil pelajaran agar kita dapat mengerti mengapa hal-hal buruk yang dilakukan kaum Nabi Syuaib sangat dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman dahulu, di suatu wilayah yang subur bernama Madian. Madian adalah sebuah tempat geografis yang disebutkan dalam Alkitab Ibrani, Alkitab Kristen, Injil, dan Al-Quran. Banyak ulama sepakat bahwa tanah Midian berada di wilayah utara Arab Saudi saat ini, yaitu di sisi timur Teluk Aqaba. Madian diyakini terletak di dekat kota Al-Bada, Provinsi Tabuk. Bagian barat Laut Arab Saudi, sekitar 170 km dari Tabuk. Hiduplah suatu kaum yang dikenal dengan kemakmuran dan kekayaan mereka. Kota Madian adalah pusat perdagangan yang ramai, dan masyarakatnya hidup dalam kelimpahan. Namun, di balik kemakmuran itu, tersembunyi praktik-praktik yang tidak adil dan penuh dengan penipuan. Kaum Madian terkenal dengan perilaku korup mereka, terutama dalam perdagangan. Kaum Madian memiliki kebiasaan buruk yang menyebar di antara mereka, yaitu menipu dalam takaran dan timbangan. Ketika mereka menjual barang, mereka mengurangi timbangan untuk mengambil keuntungan lebih banyak dari yang seharusnya. Mereka juga seringkali memperlakukan orang miskin dengan kejam, merampas hak mereka dan memeras mereka demi memperkaya diri. Tidak hanya itu, para pemimpin di Madian juga terlibat dalam korupsi besar-besaran. Mereka memanfaatkan posisi dan kekuasaan mereka untuk mengambil harta rakyat secara tidak sah, mempermainkan hukum, dan menindas orang-orang yang tidak mampu membela diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syuaib untuk memperingatkan kaum Madian tentang kejahatan mereka dan menyeru mereka kembali ke jalan yang benar. Nabi Syuaib adalah seorang yang sangat adil dan bijaksana, serta dikenal karena integritasnya. Dia sangat prihatin dengan kondisi kaumnya dan ingin menyelamatkan mereka dari kehancuran. Nabi Syuaib mulai berdakwah dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Dia mengingatkan kaumnya tentang pentingnya kejujuran dalam berdagang dan menegakkan keadilan. Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, janganlah kalian merugikan orang lain, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, katanya. Dia juga memperingatkan mereka tentang akibat dari ketidakadilan dan korupsi, serta azab Allah yang menanti jika mereka tidak bertaubat. Meskipun Nabi Syuaib telah berusaha sebaik mungkin untuk mengingatkan kaumnya, sebagian besar dari mereka menolak untuk mendengarkannya. Mereka bahkan mengejek dan mengancam Nabi Syuaib. Hai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu untuk mengatakan bahwa kami tidak boleh melakukan apa yang kami sukai dengan harta kami? Sesungguhnya kamu adalah seorang yang penyabar lagi berakal, kata mereka dengan nada mengejek. Kaum Madian merasa bahwa kekayaan dan kekuasaan mereka adalah hasil usaha mereka sendiri. Dan mereka tidak perlu mengikuti ajaran Nabi Syuaib. Mereka terus melakukan kecurangan, mempermainkan hukum, dan menindas orang yang lemah. Setelah berkali-kali memberi peringatan tanpa hasil, akhirnya datanglah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Madian yang keras kepala dan enggan bertobat harus menghadapi azab yang berat. Pada suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang mengerikan kepada mereka. Azab itu dimulai dengan suara gemuruh yang dahsyat dari langit, disusul dengan gempa bumi yang mengguncang kota Madian. Bangunan-bangunan runtuh, dan tanah pun terbelah. Setelah itu, datanglah angin panas yang membakar dan meluluh lantakkan segala yang ada. Dalam sekejap mata, kota yang dahulu megah itu hancur menjadi puing-puing. Tidak ada satupun dari kaum yang ingkar kepada Nabi Syuaib yang selamat. Hanya Nabi Syuaib dan pengikutnya yang beriman yang diselamatkan oleh Allah. Kisah kehancuran kaum Madian ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Korupsi, ketidakadilan, dan penindasan adalah dosa-dosa besar yang tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga mengundang murka Allah. Kisah ini mengingatkan kita bahwa harta dan kekuasaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar tidak akan membawa keberkahan, melainkan justru akan menjadi penyebab kehancuran. Akhirnya, kita harus selalu ingat bahwa Allah Maha Adil dan segala perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Mari kita menjauhi segala bentuk ketidakadilan dan selalu menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam setiap aspek kehidupan kita.
Kisah ini menunjukkan bahwa perilaku korupsi dan ketidakadilan tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga dapat mendatangkan azab yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh klik subscribe dan like supaya saya terus semangat membuat konten seperti ini. Dan menurut kamu, bagaimana kisah ini? Tulis di kolom komentar. Jika ada kisah-kisah pembelajaran yang ingin dibahas, tulis juga di kolom komentar. Share video ini ke semua kerabat dekat kamu apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.